Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Andinisari dari kelas BKD 2 dari Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan manusia dari masa remaja hingga masa dewasa. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu tahap perkembangan masa remaja. Remaja awal 10-12 tahun. Seorang remaja pada tahap ini 10-12 tahun menjadi seseorang yang masih takjub dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Mengembangkan pemikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang saat dipeluk. Sudah berfantasi tentang erotisme. Hipersensitivitas ini berjalan sering dengan penurunan kendali atas ego. Hal ini membuat sulit bagi orang dewasa muda untuk memahami. Yang kedua, remaja madya usia 13-15 tahun. Tahap ini 13-15 tahun. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman. Ia senang banyak teman yang menyukai mereka. Ada kecenderungan narsis untuk mencintai diri sendiri dengan menyukai teman yang memiliki kualitas yang sama. Juga bingung karena tidak tahu harus memilih yang mana. Sensitif atau tak acuh, ramai atau sepi, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan lain-lain. Yang ketiga itu remaja akhir usia 16-19 tahun. Fase ini 16-19 tahun merupakan fase pemantapan menuju pertumbuhan dan ditandai dengan tercapainya 5 hal berikut. Yang pertama, tumbuhnya minat terhadap fungsi-fungsi akal. Yang kedua, ego mencari peluang untuk terkait dengan orang lain dan mendapatkan pengalaman baru. Yang ketiga, ia membentuk identitas seksual yang tidak akan pernah berubah lagi. Yang keempat, keegoisan. Terlalu egois digantikan oleh keseimbangan antara kepentingan diri sendiri atau orang lain. Dan yang terakhir, membangun tembok yang memisahkan diri pribadi dan masyarakat umum. Selanjutnya, tahap perkembangan masa dewasa. Yang pertama, periode dewasa awal. Umur 18-40 tahun. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri ini dapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik secara segi ekonomi, kebebasan, menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Yang kedua, periode dewasa madya umur antara 40-60 tahun. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40-60 tahun. Pada masa dewasa madya, ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal. Aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Yang ketiga, periode dewasa akhir, umur antara 60 tahun sampai meninggal. Pada fase lanjut usia yang dalam Islam disebut al-arzal al-mur atau disebut dengan syuyuk, yang berarti fase ketika melewati masa puncak, kekuatan fisik lalu menurunkan kembali menjadi tidak berdaya. Pada fase ini pula ditandai dengan menurunnya kemampuan memori sehingga tak mampu lagi mengingat secara baik berbagai informasi yang pernah diperoleh dan disimpan sebelumnya. Memasuki lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kognitif, psikologis, emosi, moral, dan spiritual masa remaja dan masa dewasa. Masa remaja. Yang pertama, kognitif. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka di mana informasi yang didapat tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide-ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengelola cara berpikir mereka sehingga memunculkan ide-ide baru. Terus yang kedua, perkembangan psikologis. Widya Stuti dalam Sari 2017 menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada remaja adalah yang pertama, perubahan emosi. Perubahan tersebut berupa kondisi sensitif atau PK, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya. Bisa tertawa tanpa alasan yang jelas, utamanya sering terjadi pada remaja putri lebih-lebih sebelum menstruasi.
Yang kedua, mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Itulah sebabnya mudah terjadi perkelahian. Dan yang ketiga, suka mencari perhatian dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih sering pergi bersama dengan temannya daripada tinggal di rumah. Yang ketiga, perkembangan emosi. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Al dan Ansori dalam Sari 2017 menambahkan bahwa pengembangan emosi seorang pada umumnya tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikianlah halnya. Kualitas atau fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku itu sangat tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang ada pada individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, misalnya agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap apatis, dan tingkah laku menyakiti diri, seperti melukai diri sendiri dan memukul kepala sendiri. Yang keempat, perkembangan moral. Berdasarkan perkembangan moral remaja akhir, ini terdapat beberapa karakteristik yang muncul dalam menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif dan mampu berpikir abstrak serta memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam bentuk hipotesis. Sehingga remaja memiliki pemikiran yang tidak hanya terkait pada situasi dan waktu yang ada, tetapi juga mempunyai sumber moral yang menjadi acuan dasarnya. Setiap remaja diharapkan memahami beberapa konsep moral yang berlaku baik secara umum maupun mampu merumuskan ke dalam perilakunya. Yang kelima yaitu perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual menjadi hal yang sama pentingnya dengan moral bagi remaja. Adams dan Gulato dalam Suryana et al. 2022 memaparkan bahwa agama seseorang bisa membandingkan tingkah laku akan tujuan seseorang mengapa berada di dunia ini melalui kerangka moral yang telah diajarkan dalam agama. Dengan adanya agama, maka adanya perlindungan yang diberikan oleh Tuhan dengan rasa yang aman, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Selanjutnya, masa dewasa. Yang pertama, perkembangan kognitif. Tahap tanggung jawab. Menurut tahap yang terjadi pada dewasa awal dan dewasa parubaya, ketika mulai memikirkan tujuan jangka panjang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan tanggung jawab yang mereka alami. Tanggung jawab tersebut dilakukan secara etika, moral, pekerjaan, sosial, dan masyarakat dan keluarga. Tahap eksklusif. Ini adalah masa di mana dewasa parubaya atau dewasa tengah mulai menghadapi banyak tingkat hubungan yang kompleks dan mulai bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Ketika dewasa akhir memasuki masa pensiun dari pekerjaannya dan mulai mengatur kembali hidup mereka di sekitar aktivitas yang tidak berkaitan dengan atau berhubungan dengan pekerjaannya. Misalnya mengatur surat wasiat, merubah pengarahan medis, mengatur keuangan untuk melindungi aset-asetnya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan psikologis. Masa dewasa ialah masa awal dan masa sulit seorang individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Pada masa ini, seseorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungannya kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia dewasa. Yang ketiga, perkembangan emosi. Stabilitas emosi masih mengalami naik turun, namun tetap terkontrol dan cenderung mengarah ke titik keseimbangan dan bisa menerima tanggung jawab. Stabilitas emosi masih sudah seimbang dan terkontrol. Yang keempat, perkembangan moral. Masa dewasa dini selalu memiliki keinginan untuk bisa mengikuti nilai-nilai norma yang berlaku. Begitu pula dengan nilai keagamaan yang memiliki tempat tersendiri di hati orang dewasa. Namun seringkali dewasa muda belum bisa mengikuti nilai-nilai tersebut secara sempurna. Sangat menghargai adat istiadat dan daya tarik ke arah religi mulai terlihat apalagi di usia madya akhir. Yang kelima, perkembangan spiritual. Perkembangan adalah seringkali perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan bukan sekedar akibat perubahan beberapa
Kantimer, tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dan banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Perkembangan sebagai rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dan kepribadian. Keadaan ini dapat dilihat melalui sikap keberagamaan yang terdefinisikan yang baik, motivasi kehidupan yang beragama yang dinamis, pandangan hidup yang komprehensif, semangat pencarian dan pengabdiannya kepada Tuhan, juga melalui pelaksanaan ajaran agama yang konsisten, misalnya melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya. Selanjutnya, permasalahan dalam perkembangan masa remaja dan masa dewasa. Masa remaja, usia remaja merupakan usia waspada. Maksudnya pada masa ini remaja mengalami doubt atau keraguan dalam segala hal yang dihadapinya, seperti contoh religious doubt, membedakan mana hal yang benar-benar baik dan benar-benar tidak baik. Masa remaja merupakan masa di mana remaja memiliki egosentris yang tinggi, ingin menunjukkan eksistensi diri ke orang lain, di mana remaja memiliki berbagai cara inilah untuk kemudian menimbulkan hal-hal yang terkadang positif, terkadang justru terjerumus dalam keadaan seperti contohnya permasalahan yang terjadi pada usia remaja adalah merokok, tawuran, minum minuman keras, narkoba, bahkan terjadi seks bebas. Hal ini terjadi tidak dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkannya, diantaranya adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri. Sebagai contoh, remaja yang mengalami masalah kurang kepercayaan diri, maka bisa jadi dia akan menggunakan narkoba agar tumbuh menjadi orang yang pemberani. Merokok untuk menghilangkan stres dari masalah, berjudi untuk mendapatkan uang dengan mudah. Adapun faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh teman sekolah yang memiliki pergaulan yang tidak sehat, lingkungan rumah seperti keluarga yang broken home, dan lingkungan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai norma sosial. Terus yang kedua itu masa dewasa. Permasalahan yang dialami orang dewasa diantaranya kurang mampu melewati tahapan perkembangannya dengan baik dan ditandai dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi ketika memasuki usia dewasa. Mulai dari permasalahan kehilangan identitas diri, antisosial, kegagalan berumah tangga, dan tidak mampu menjadi model yang baik untuk anak-anak mereka. Tidak mampu menikah, menafkahi keluarga, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan sosial yang perlu menjadi kajian untuk dicari solusi dan menyadarkan seseorang untuk mempersiapkan masa kanak-kanak menjadi masa dewasa yang tangguh, tanggap, dan bermacam-macam situasi, kondisi, dan zaman. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini tentang materi perkembangan manusia dari masa remaja hingga masa dewasa. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak salah-salah kata dalam pemaparan materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.